2025 tinggal menghitung hari, kita sudah berada di penghujung tahun. Bagaimana tahun ini? Ngos-ngosan kah? Babak belur kah? Oke, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah bisa melewati dan ada di kondisi ini dengan selamat meskipun babak belur. Oke. Hal-hal yang belum bisa terrealisasi di tahun 2025 ini kita coba realisasikan kembali di tahun 2026. Salah satu hal yang juga ingin aku sampaikan ke kamu adalah mengimprove public speaking kamu. Salah satu skill yang akan sangat kamu butuhkan untuk diimprove di tahun 2026 adalah public speaking. Kalau kamu belum kenal aku, hai kenalin aku Emil, praktisi public speaker yang punya pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai announcer radio dan freelance TV host. Kali ini aku mau kasih 5 tips sederhana untuk kamu bisa improve public speaking kamu dan biar bisa lebih jago public speaking lagi di tahun 2026. Oke, yang pertama, skill yang kamu butuhkan untuk mengimprove public speaking kamu adalah membaca. Kenapa membaca? Kedengarannya sih sederhana ya, tapi mungkin ini yang banyak orang tidak sadari dan banyak orang lupain. Bahwa untuk mengimprove public speaking kamu adalah kamu butuh skill membaca. Skill membaca ini kamu butuhin untuk satu mengimprove ketika kamu akan bikin skrip misalnya bikin skrip MC, kita tuh butuh skill membaca ini untuk terutama menambah wawasan. Kenapa seorang public speaker perlu berwawasan luas? Atau syarat utama jadi seorang public speaker yang hebat itu adalah berwawasan luas. Karena ini tuh akan membantu satu kesiapan kamu, yang kedua skill membaca ini dibutuhkan ketika kamu nanti akan bikin skrip, misalnya skrip MC. Ketika kamu ditunjuk untuk jadi MC, kamu juga butuh untuk membuat skrip, lalu juga selain skrip MC, skrip siaran radio, atau juga bahkan skrip konten kamu. Makanya kamu butuh untuk membaca atau skill membaca ini sangat dibutuhkan. Selain itu, pentingnya membaca juga ini akan bantu meningkatkan perbendaharaan kata di kepalamu. Ini juga akan bantu kamu lebih luwes ketika ngomong atau ketika nanti menulis skrip. Lalu apa sih yang dibaca? Banyak hal yang perlu dibaca. Kamu perlu baca buku, kemudian kamu perlu baca berita untuk tahu dan baca isu, baik isu nasional atau isu daerah. Kamu perlu baca informasi entertainment, kamu gitu ya. Setidaknya kamu tahu dan paham isu itu. Jadi ketika ngomong dengan orang baru, kamu tuh sudah siap ya. Jadi itu bisa lebih nyambung. Selain kamu butuh skill membaca untuk improve dari wawasan perbendaharaan kata kamu, ini juga akan bantu ya ketika kamu bikin skrip dan bantu kesiapan kamu ya. Selain itu, kenapa skill membaca ini penting banget untuk melatih atau improve skill public speaking kamu dengan kamu punya banyak wawasan, kamu tuh lebih bisa paham audiens kamu ya. Ketika kamu ngomong dan dapat kesempatan ngomong di satu forum, kamu tuh udah lebih paham ya, bisa lebih menyesuaikan diri. Itu tuh. Yang kedua, tips kedua adalah latihan berbicara. Yang perlu kamu ingat dan tanamkan di benak kamu, public speaking itu adalah seni berbicara. Karena untuk jadi seniman dan jago ngomong di umum itu, kamu butuh latihan dan kamu butuh jam terbang. Nah, gimana menciptakan jam terbang itu? Yaps, dengan berlatih. Kalau aku pribadi untuk praktek ke diriku, misalnya sebelum aku ikut audisi penyiar radio dulu, aku latihan banyak hal. Aku latihan ngomong, rekam suara di handphone, atau aku latihan ngomong di depan cermin. Ketika aku mau siaran di televisi, misalnya aku latihan di depan cermin, mempresent apa atau skrip apa yang sudah aku tulis untuk aku latih di depan cermin. Ini tuh penting banget untuk latihan karena public speaking itu kita butuh jam terbang ya, teman-teman perlu ingat. Dengan kamu latih dengan jam terbang kamu, dengan latihan tiap hari itu yang pertama, kamu akan improve melatih intonasi kamu berbicara. Kamu butuh latih itu supaya artikulasi kamu lebih jelas, intonasi kamu lebih enak didengarkan. Juga kamu bisa improve dengan kamu rekam suara tiap hari atau berlatih di depan cermin. Kamu tuh akan bisa evaluasi diri sendiri kayak, oke suara aku tuh oke gini udah enak atau ada di part mana ya yang perlu aku evaluasi suaranya.
kok kurang enak gitu ya. Jadi dengan improve ini, dengan latihan kamu berbicara, entah direkam di handphone atau kamu berbicara di depan cermin, itu tuh akan bantu kamu mengimprove diri juga ya. Kalau kamu sendiri sudah pede dengan suara kamu, dengan cara kamu ngomong di depan cermin, atau dengan cara kamu ngomong, dan kamu merasa suaraku udah enak, itu tuh akan jauh meningkatkan rasa percaya diri kamu. Jadi salah satu hal yang mesti kamu latih terus untuk improve public speaking kamu adalah latihan berbicara. Karena tadi ya, public speaking itu adalah seni berbicara. Dan untuk jadi seorang seniman ngomong dengan enak tuh ya kamu butuh itu, melatihnya tiap hari. Dan yang ketiga itu mendengarkan. Loh, kok mendengarkan? Kok untuk improve public speaking-ku, kok aku harus butuh skill mendengarkan? Yaps, kamu tidak salah. Seorang public speaker yang baik juga adalah seorang pendengar yang baik. Kamu perlu ingat bahwa kamu tidak akan jadi seorang public speaker yang baik atau yang hebat ketika kamu tidak punya skill mendengarkan. Sama halnya dengan kamu tuh tidak akan pernah jadi penyiar radio ketika kamu tuh tidak pernah dengar radio sama sekali, tidak pernah dengar DJ-nya ngomong, tidak pernah dengar penyiar radionya ngomong. Kamu mau tahu bagaimana caranya orang ketika jadi penyiar radio atau misalnya jadi public speaker yang baik tuh kayak gimana? Makanya kamu tuh butuh skill mendengarkan. Mendengarkan ini tuh kamu bisa dengar podcast, kamu bisa belajar dan dengar dari banyak hal. Kamu bisa dengar podcast, kamu bisa dengar gimana hostnya ngomong, gimana narasumbernya ngomong, kamu bisa belajar dari situ. Kamu bisa dengerin radio misalnya, kok penyiarnya enak banget ya ngomongnya, gimana ya cara ngomongnya. Itu tuh dari situ kamu bisa belajar. Oke, misalnya kamu suka sama cara ngomongnya Najwa Shihab, atau kamu suka cara ngomongnya Desta, atau public speaker yang lain, atau Marisa Anita misalnya. Kamu tuh bisa dengan cara dengar mereka, cara pelajari dengan intonasi mereka kayak gimana sih, suaranya kok nyaman banget ya. Dengan kayak gitu tuh kamu bisa latih, oke kayaknya suara kayak gini tuh enak, dan itu bisa kamu improve dengan cara ya tadi ya, setelah kamu dapat, kamu improve dengan latihan itu tadi. Ya, kalau dulu aku misalnya mau masuk ke radio nih, misalnya di Bandung ketika aku mau masuk ke satu radio, aku tuh paling minimal adalah aku harus mendengarkan radio itu tuh tiap hari ya. Aku cari penyiarnya yang mana yang aku suka, suaranya aku suka, yang aku suka karakternya. Dari situ tuh aku akan dengerin setiap hari dia siaran, lalu aku akan pelajari cara dia ngomong, lalu aku akan belajar kayak intonasi dia, belajar cara dan karakter dia. Dari situ tuh aku bisa latihan untuk bisa kayak, oke aku mau jadi penyiar yang kayak gimana gitu. Jadi ketika aku daftar dan audisi ke radio itu tuh aku bisa menyesuaikan dengan karakter radionya masing-masing. Ini juga salah satu tips untuk kamu misalnya yang punya keinginan, oh aku pengen masuk ke dunia radio deh, atau aku pengen jadi penyiar radio deh. Salah satunya itu ya, kamu paham dulu karakter radionya dengan cara mendengarkan, lalu kamu bisa menyesuaikan diri untuk bisa masuk ke radio itu dan jadi bagian dari radio itu. Itu tuh salah satu tips yang aku lakukan ketika dulu aku mau masuk ke salah satu radio di Bandung. Lalu yang keempat, kamu perlu ingat bahwa seorang public speaker itu sehebat-hebatnya dia, rasa gugup itu pasti akan selalu ada. Kamu tidak bisa menghilangkan rasa gugup ketika kamu akan ngomong di satu forum, ketika atau kamu ngomong dimanapun gitu ya. Jadi tidak perlu dihilangkan, yang kamu perlu lakukan adalah mengendalikan rasa gugup itu. Yaps, kamu perlu mengendalikan rasa gugup itu. Jadi aku mau kasih tips sederhana ketika kamu mau improve public speaking kamu atau kamu mungkin bertanya-tanya ya, aku tuh udah sering ngomong di depan umum atau misalnya aku udah sering ngomong di depan kelas, tapi kok aku setiap ngomong tuh selalu masih ada rasa grogi, masih ada rasa tidak percaya diri ya atau merasa tangannya dingin, gemetar. Oke, kamu perlu ingat bahwa itu hal wajar. Yang akan membedakan kamu dengan berlatih dan jam terbang adalah kamu mampu mengendalikan rasa gugupmu. Jadi rasa gugup itu akhirnya tidak mengganggu kamu untuk ngomong di depan umum, tidak mengganggu kamu untuk present. Tips terakhir yang aku mau kasih ke kamu adalah penting bagi kamu untuk tahu siapa audiens kamu. Seorang public speaker yang baik juga tahu dengan siapa dia akan ngomong.
ketika kamu dapat kesempatan ngomong di depan umum atau dapat kesempatan atau misalnya kamu mau buat konten, kamu tuh sudah harus tahu dan paham kamu ngomong kepada siapa audiens kamu, lalu, kamu akan menyesuaikan bahasanya. Pentingnya kita tahu audiens kita tuh biar kita bisa nyambung ya. Karena kan tujuan kita adalah untuk didengarkan dan pesan kita tuh tersampaikan kepada audiens kita. Jadi kalau kita tidak nyambung dan tidak paham audiens kita, itu tuh akan sulit menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Misalnya atau kamu bikin konten ya, kamu tuh sudah paham audiens kamu siapa, jadi bahasa yang dipakai tuh lebih enak, lebih nyambung. Karena kan seni utama dari public speaking tuh adalah, kita pesan kita tersampaikan dengan baik kepada audiens kita ya. Jadi itu satu tips sederhana yang perlu kamu ingat dan perlu kamu improve juga untuk meningkatkan skill public speaking kamu di tahun 2026. Yup, sekian tips dari aku. Jangan lupa subscribe channel ini karena ke depan aku bakal bikin banyak konten-konten seperti ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, komen di kolom komentar kamu mau dibikinin tips apa lagi dari aku. Yups, kita ketemu di video berikutnya. Bye.